Baik, halo, salam sejahtera semuanya anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Binsal dan di video kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Oke, nah bagian yang pertama yang ingin kita pelajari tentang lingkaran yaitu tentang bagian-bagian lingkaran ya. Dimana di sini gambarnya sudah ada, kita tinggal perhatikan aja tentang bagian-bagian lingkaran ini. Di sini terdapat atau ada digambarkan sebuah lingkaran yang berpusat di titik O ya. Bisa kita perhatikan di sini berpusat di titik O. Ya, ini dia. Nah, kemudian ya, dari lingkaran ini ditarik sebuah garis lurus ya yang membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama. Kita katakan dia adalah garis AC. Kemudian dari lingkaran yang berpusat di titik O ini kita tarik lagi sebuah garis terhadap keliling lingkaran ya, memotong di titik B. Kemudian sehingga terbentuk daerahnya menjadi seperti ini. Ya, sehingga terbentuk daerahnya menjadi seperti ini. Nah, di sini atau di video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian lingkaran berdasarkan gambar. Nah, bagian yang pertama yang ingin kita ketahui tentang pusat lingkaran. Nah, kalau kita perhatikan lingkaran yang ada pada gambar ini, bisa kita pastikan bahwa yang pertama yaitu pusat lingkaran yaitu terletak di titik O. Ya, jadi bisa kita tuliskan di sini bahwa lingkaran ya. Bisa kita tuliskan bahwa pusat lingkaran adalah di titik O, seperti itu. Kemudian yang berikutnya jari-jari ya, ini sudah pernah tentunya dipelajari bahwa jari-jari adalah setengah daripada diameter lingkaran. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini yang merupakan jari-jarinya di sini ada banyak ya. Jadi yang pertama garis OC. Oke. Jadi garis OC ini, yang garis OC ini bisa kita katakan dia sebagai jari-jari yaitu OC, kemudian OA dan satu lagi dia OB. Ya, jadi kita tulis di sini bahwa ya jari-jari ada dia OC, kemudian ada dia OA dan OB ya, dan OB seperti itu. Kemudian untuk diameter sendiri di sini diameter adalah garis tengah lingkaran yang ini ya, garis tengah lingkaran ya, ini AC. Jadi tinggal kita tuliskan saja diameternya adalah garis AC. Kemudian busur. Nah, busur itu ya, biar anak-anak Bapak semuanya ketahui, busur itu adalah garis lengkung ya. Busur itu adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Jadi kalau kita perhatikan di gambar ini yang merupakan busur adalah yang ini. Dari C ya, dari titik C ke BID, inilah garis lengkungnya yang ini. Jadi ini yang dikatakan dia sebagai busur. Jadi ini kita katakan dia sebagai busur BC. Kemudian busur yang lain yaitu tentunya yang ini busur dari A ke B. Jadi ini kita katakan busur AB. Jadi kita tinggal tuliskan aja di sini busur yang pertama tadi busur BC ya. Jadi tuliskan BC. Kita buat topinya di atas, itu tandanya dia busur. Kemudian selain busur BC, busur apa lagi? Busur AB. Ya, ini dia merupakan busur. Jadi busur adalah sekali lagi garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Kemudian kita ingin mengetahui yang mana sih di sini sebenarnya tali busurnya. Tali busur itu adalah garis lurus ya. Jadi kalau busur adalah garis lengkung, tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Jadi kalau A dan B ini kan ada dua garis menghubungkan. Kalau yang garis lengkungnya kita katakan dia busur, kalau yang garis lurusnya ini kita katakan dia tali busur. Ya, jadi tali busurnya itu yang ini dia, dari A ke B sini. Ya, jadi kita tuliskan dia AB juga ya. Tetapi di sini kita tidak buat topinya, atau dengan kata lain dia adalah garis lurus. Oke. Yang berikutnya apotema ya. Apa apotema? Apotema itu adalah garis ya. Kalau kita perhatikan di sini itu adalah garis yang ditarik ya dari sini. Yang ditarik dari pusat lingkaran ya, tegak lurus nih ke sini nih terhadap tali busur. Ya, terhadap tali busur. Ini kita namain dulu dia titik dari sini supaya kita bisa kasih nama. Ya, kalau misalkan kita katakan di sini dia titik, yang titiknya ini titik D, ini kita katakan dia titik D, berarti busurnya adalah apotemanya adalah apotema OD. Jadi OD ini kita katakan dia apotema, ini titik D-nya ya, anak-anak ya. Jadi kita katakan di sini apotemanya yang mana di sini apotemanya yaitu garis OD.
Kemudian yang berikutnya untuk juring, ya. Nah, yang pada gambar ini yang mana yang merupakan juring, bisa kita lihat di sini bahwa juring itu, ya, ini di sini kan ada dua daerah yang diarsir, ada daerah warna kuning, ya, ada daerah warna kuning dan ada daerah warna merah muda atau warna pink seperti itu, ya. Jadi daerah yang merupakan daerah yang merupakan juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Jadi daerah yang diarsir warna kuning ini yang merupakan atau ini yang kita sebut dia sebagai juring. Jadinya dia adalah daerah COB. Oke. Jadi kita bilang di situ daerah COB. Ya. Ya, dari daerah COB. Ya, jadi daerah COB, ya. Kemudian satu lagi dia tembereng, ya. Tembereng yang mana di situ yang merupakan tembereng, kalau kita perhatikan gambar ini, yang merupakan tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah busur nih dan sebuah tali busur yang warna pink ini, yang diarsir warna pink. Jadi inilah yang merupakan tembereng. Jadi daerahnya adalah daerah BDA atau daerah yang diarsir warna pink, ya. Jadi daerah BDA. Ini bisa kita tuliskan di sini. Daerah BDA. Oke. Baik. Jadi itulah, ya, submateri yang pertama dari lingkaran, yaitu tentang bagian-bagian lingkaran. Mudah, ya.